bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut beliau dari dahulu hingga sekarang hingga pada masa yang akan datang. Dan dicatat Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pada pagi hari ini tentunya ingin mendapatkan pembelajaran zikir. Sebenarnya saya tanya, ini apa inisiatif Bapak Ibu sendiri, ada disuruh atau dipaksa atau gimana? Atas inisiatif diri sendiri. Ya, masalahnya kita sudah disampaikan kalau tidak minta jangan dikasih. Karena zikir ini insya Allah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena janji-janji Allah tidak akan mengingkari. Maka dari itu kita berusaha secara maksimal untuk bisa mengamalkan amalnya zikir ini supaya kita kelak ketika dipanggil sama Allah menyandang predikat husnul khatimah. Amin. Sukses manusia yang hakiki, sukses manusia yang betul-betul sukses adalah husnul khatimah. Kalau di dunia ada sukses, katakanlah seperti itu tidak masalah, tapi akhiratnya harus sukses. Ini yang paling penting. Kalau sukses, insya Allah bahagia selamanya. Ya, jadi sangat penting untuk pembelajaran zikir ini karena Quran mengatakan fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan beralih zikir kalau kamu tidak mengetahui. Jadi kita ini tentunya hidup di dunia ini inginnya kan tenang. Iya lah, tenang kan? Kalau jenengan katanya akhir tapi katanya gak tenang, ya Allah percuma. Terutama kita yang tenang. Nah, tentang itu jadi pada ditakdir dulu dengan mengingat Allah hati bertentram. Jadi kita berusaha untuk berpikir mengingat Allah. Sebab kalau kita ingat kata Allah, kamu ingat, aku ingat, kamu lupa, aku lupa. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar. Kita di sini juga belajar, semua belajar, gak ada yang pintar. Belajar boleh salah, yang salah berhenti belajar. Ya, jadi kita belajar semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dibarengi turunnya hidayah Allah sehingga kita bisa belajar dan istiqomah, bisa mengamalkan istiqomah hingga akhir hayat kita nanti bersama-sama kumpul kembali di surganya Allah SWT. Amin. Baik, saya akan mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengikuti saya dulu ya, ikuti saya. Kalimat saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim sayyidina Muhammadil hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Muhammad ala alihi wa ala wa alihi sahbihi. wa sahbihi ajma'in. Ini hanya mukaddimah, tidak perlu dihafal, hanya mukaddimah saja. Sekarang untuk pembelajaran zikir atau mengambil pembelajaran zikir ini, caranya matanya dipejamkan, ya merem, terus ditunjukkan. Itu kita ambil dari bawah pusar 2 jari, kita tarik ke atas sampai ke ubun-ubun. Lihat saja dulu, lihat saja saya dulu contohnya. La ilaha illallah. La ini menutup pintu depan, pintu belakang, ilaha pintu kanan, illallah ini pintu sebelah. Sebab di dalam firman Allah surat Al-A'raf 16 dan 17 di situ disampaikan setan itu menjawab. Artinya gini, karena engkau menghukum aku sesat ya Allah, maka aku akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Jadi setan ini berusaha secara maksimal untuk menghalang-halangi perbuatan panjenengan supaya tidak berbuat kebaikan. Setiap kegiatan yang baik, setan berusaha menghalangi. Bahkan ayat 17-nya sampaikan aku datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya mereka tidak banyak bersyukur kepada. Ini jangan setan. Makanya Allah merintahkan tutup pintu-pintu setan masuk dalam diri manusia. Bentengilah dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan la ilaha illallah hisni, faman qalaha ghafala hisni, faman ghafala hisni umina min azabi. La ilaha illallah bentengku. Pada siapa mengucap kalimat la ilaha illallah masuklah dalam bentengku, dan barang siapa masuk dalam bentengku selamatlah dari azab. Itu masalahnya. Jadi firman Allah ini betul-betul kita terapkan tata caranya supaya setan jangan masuk. Kalau sudah masuk dalam diri manusia, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik-bisik dalam dada manusia untuk mengajak kedzaliman, mengajak kejahatan. Termasuk panjenengan ketika marah-marah ini setan sudah berusaha mengajak supaya kita berbuat baik. Ya, kita upayakan, makanya kita tutup dengan kalimat ini supaya kita diselamatkan Allah dari gangguan-gangguan setan. Kalau maju tidak apa-apa, teman desekan panas nggak apa-apa, berjuangan. Jadi apa maksudnya ayat ini Pak ya? Jadi insya Allah kalau panjenengan sudah betul-betul mengamalkan, dan saya banyak santri saya di Gresik itu hasil pembelajaran yang serius, paling tidak orang baru seperti 3 bulan 4 bulan sudah merasakan ketenangannya, tonggo-tonggo yang dulu Ustaz, saya dulu tuh sebelum masuk tiap hari mesti kegiatan sama suami istri. Begitu masuk pembelajaran zikir hari saya tidak pernah tanya apa sendiri lah. Nah itulah bonus dari Allah. Bukan berarti saya belajar zikir ini supaya nanti dagangan saya laris, bukan. Pak belajar zikir supaya pangkat saya naik, bukan. Itu bonus daripada Allah. Makanya niatnya kita luruskan dulu di sini. Ilahi atau maksudi, hanya engkau ya Allah aku maksud. Waridhoka maksud ridhomu yang ku cari. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikan aku kemampuan mencintai Allah, berikan aku kemampuan makrimat kepadamu. Itu niatan kita di situ. Jadi punya lain maksudnya jaga derajatnya oleh Allah, bisa begini itu bonus dari Allah, tapi bukan tujuan. Dan pembelajar zikir ini yang nalkin bukan saya hanya dipinjam mulutnya untuk menyampaikan. Yang nalkin guru kita, transfer rohaninya diberikan ini supaya paham, supaya bisa diamalkan. Dan ini bukan kebetulan Bapak Ibu kesini, ini dibetulkan sama Allah.
oh kebetulan lah oleh protokol pusat baik itu kebetulan dibetulkan sama Allah. Makanya di suatu keuntungan yang luar biasa, manfaatkan waktu-waktu yang seperti ini untuk berusaha, karena hasil nantinya itu imbasnya ke keluarganya, putra putrinya. Di tempat saya, mohon maaf dari tempat saya itu mayoritas rata-rata putra putranya itu yang kuliah itu undangan Pak. Saya contohkan anak saya, putri 2 itu sampai S2 itu dia tidak ada halangan. Anaknya laki-laki itu baru selesai di UTS. Yang begitu, pokoknya pasrah pada Allah. Apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk persoalannya, libatkan Allah-nya, berzikir kepada Allah. Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, apa kata Allah? Jangankan di bumi, di langit pun jangan bisa bermudarat kecuali izinku, karena kamu bersama aku. Bersama itu juga berzikir. Jadi tadi kasarnya gini. Saya mau diganggu orang di kantor, orang iri, akan bisa. Kita selalu berpikir betul-betul pada Allah. Jadi caranya berpikir seperti ini, untuk pikir jahar, begitu ya, ucap, tidak kena disuarakan seperti ini. Kita ambil dari ini, usaha tarik tas, pegangan, berpikir. Kita tutup. Setan itu yang masuk dalam diri manusia. Jadi pikir jahar, pikir yang diucap, yang disuarakan. Mari kita lihat dulu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi matini mahabbataka wa ma'rifataka. Dulu mata dibesarkan, tarik ke atas sampai ubun-ubun, baru ilahanya kanan, ilahnya kiri. Jadi 3 kali. Lagi. Sekali lagi. Kita tutup Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah, tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan pembelajaran dengan cara pikir yang diucap, ingin disuarakan. Lalu pertanyaannya, kapan bisa dilakukan? Dilakukan setiap pada sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus dilakukan. Berapa banyaknya syarat? Banyaknya paling sedikit 165. Kurang jangan, lebih banyak lebih bagus. Paham ya? 165. Kalau sampai yang 100 itu 2 kali putaran betul, cuma sebentar kok. Cukup kalau memang banyak, waduh, bagus sekali. Terus karena 165, seandainya panjenengan dapat 100 tentu misalkan, jangan dilanjut, itu lagi dulu. Karena ini kalimat suci, kita harus keadaan suci untuk mengungkapkannya. Jadi supaya kita itu selalu dalam keadaan suci sampai 105 lebih banyak lebih bagus. Kalimat ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Contohnya, kalau umpamanya kita nikmat, saya berpikir ya dicontohkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ini ada hamzahnya nggak boleh, harus normal la ilaha illallah. Kalau dikurangi
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haknya hilang, itu tak boleh. Boleh cepat, tapi sesuai. Banyak gitu ya. Pertama kali kan tiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu, terus dilanjut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cepat boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak, nikmati, jangan buru-buru. Kalau sudah nikmat, berarti sampai itu makan kadang enak, ibu. Apabila males, ibu lagi. Tapi kalau gak enak, coba kita makan gak enak, ibu kayak ayam. Sama dengan itu, nikmatilah zikir ini dengan senikmat-nikmatnya. Sampai sudah menikmati mobil, menikmati ya kendaraan, menikmati apa. Nikmatnya zikir, anak belum tahu. Ini kalau sudah mendapatkan kenikmatan zikir, rasanya Masya Allah luar biasa. Ya, jadi zikir jahar dilakukan setiap habis sholat pagi. Sebenarnya 165 minimal. Bagaimana Ustaz kalau saya itu nggak bisa, ada kepentingan? Ya, misalkan ya, ada kepentingan monggo. Namanya apa? Di kantor nggak bisa zikir lama, kan sungkan di kantor. Cukup 3 kali saja. Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah doa selesai, bla selesai. Tapi asarnya disawi, asarnya 2 kali 165. Jangan terus cukup itu. Nanti 1 hari 825, 116 kali 5. Ya, upayakan begitu. Itu harapan lebih banyak, lebih bagus. Betul. Dimana kan ya banyak dari kerjaan. Kerjaan yang disuarakan seperti mungkin apa saja yang ditanyakan. Kita lanjut bikin satunya bikin hobi. Bikin hobi itu caranya juga sama. Matanya dipejamkan, mulutnya itu pipinya jadi, lidahnya dilipat ke langit-langit. Tundukkan ke kiri, sebelah kiri, kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Di situ ismuzat, kita tunduk, kita nanti berpikir rahasia, pikir kopi namanya. Saya menyebutkan bersuara, panjenengan tidak bersuara, karena ini adalah rahasia Allah. Ya, jadi coba tunduk sebelah kiri, kira-kira di atas sendiri, kira-kira 2 jari di bawah sendiri, tundukkan di situ, jadikan di situ yang kuat untuk berpikir pada Allah. Yang kuat, tarik atau keluarkan dari hidung, ambil dari hidung, supaya kita tetap berpikirnya konsentrasi. Semua dikosongkan dengan dari Allah. Dari Allah. Tahu ya, sekarang mari ikuti saya dulu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi waridokan matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Tunduk sebelah kiri, sebut, ikuti suara saya, tapi jangan disuarakan, dalam hati aja. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Sambungkan ya Allah yang dulunya kita putus. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu. Ampunilah seluruh dosa yang melakukan. Allah, 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 Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Cukup kita tutup Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup ini bukan berarti selesai. Jadi sahabat mulai saat ini dikit bukunya harus jalan. Maksudnya saya tutup itu supaya posisi panjenengan itu tidak dulu terus. Ya tidak dulu terus. Mulai sekarang itu jalan. Kemana saja, kapan saja, jalankan dikit hobi itu. Harus dilibatkan. Bagaimana kalau lupa Ustaz? Tidak apa namanya lupa. Tapi jangan sengaja melupakan. Kemana saja, bawa sepeda motor, berpikir, bekerja, berpikir, ke sawah, berpikir, kemana saja. Usahakan zikir hobi ini yang dominan untuk banyak-banyak berzikir pada Allah. Itulah saja Allah mengatakan, jangankan di bumi, di langit pun tidak akan bisa didorot kecuali situ. Karena kamu bersama aku itu zikir hobi ini. Nah semuanya. Kalau sudah terbiasa saatnya sakaratul maut terjadi, nggak usah bingung-bingung, bisa jalan otomatis. Karena kita mendawamkan, membiasakan. Orang meninggal kadang kebiasaannya itu ya. Tangi turu, eling anak bojone, dunyone pekerjaan. Api turu, eling anak bojone, dunyone pekerjaan. Api mati, jauh ini. Makanya banyak orang Islam mati gugur gara-gara ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dikani Nabi jauh lakidu mutafum bila ilaha illallah. Taatilah oleh kamu, ajarilah oleh kamu orang yang akan mati ya, seperti ini. Siapa yang mati? Semua itu mati, tidak ada yang melungsumi. Persoalannya kita suruh belajar zikir ini mulai dalam keadaan sehat. Jangan keadaan sekarat diajari. Begitu sekarat, bapak ibu sebut but gak iso sampai sekarang insya Allah kalau kita betul-betul konsisten mempelajari ini yang biasa nanti akan lama-lama seperti biasa. Katanya banyak sahabat zikirnya yang jahat dipaksakan harus kuat sampai dia merasa sudah sampai merasa dia akan terbiasa. Itulah mudah-mudahan ya dengan amal ini yang banyak dengan lakukan. Termasuk ibu kalau mau cuci bu ya, zikir dulu, zikir pakai. Mau masak, zikir pakai. Tidak apa-apa, kemana saja. Mohon maaf kalau orang umum, kalau mau ke kamar mandi, doa-doa kan tidak boleh. Nah kalau keperasan meninggal, apa usul khotimah? Belum tentu. Tapi kalau kita oleh sekarang, mohon maaf, bela mandi, bela makon dari ibadah, katanya tidak jangan. Sebab Allah yang dapat. Pentingnya di situ, bedanya di situ, keuntungan. Makanya tadi Nabi berkata, Inna Allah Ta'ala harumalannar, angkota la ilaha illallah, yang berdahi dalika wajah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharapkan neraka kepada hamba-hamba Allah yang berzikir semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah. Ya mohon maaf, kita kupas sedikit. Kita kalau berzikir, la ilaha illallah diawali dengan apa? Ilahi yang tambah tinggi, hanya engkau ya Allah maksud. Waridau kemarin kau yang bucani. Ini mahabat mereka ma'rifatat. Ya kemampuan untuk mencintaimu ya Allah. Tapi kalau selain kita orang umum, apa yang dikatakan? Abdul Zikir walam anahu. Abdul Zikir walam anahu itu keterangan. Kalau zikir yang baik itu la ilaha illallah, keterangan. Jadi apa kenal Allah? Ya belum tentu. Kalau kita kan pasti hanya aku yang maksud ridho mengucap. Paham kan? Kalau nggak paham, ini rumahnya di jauh sih, masih jauh. Di lokalannya ada, ada lokalan taman di sana. Ada ya. Nanti tanyakan pada ustadznya di sana. Ya kalau nggak paham, ya telepon Pak Ustadz Muhammad. Kalau nggak paham, itu sana. Insya Allah. Jadi usahakan ini betul-betul amalia ini manfaat seluruh baik-baiknya. Fadilahnya zikir luar biasa. Kalau kita terangkan waktunya nggak cukup, banyak sekali. Termasuk kata Rasulullah, satu kali kalimat la ilaha illallah 4.000 dosa besar dia hancurkan. 4.000 dosa besar. Kalau zaman tadi yang 3 kali mengucap berarti 12.000 dihancurkan. Bayangkan.
terus oke. Nanti kita upayakan ya selama maksimal mungkin. Insya Allah kalau dilakukan keluarganya bisa ikhlas pada keluarganya, serta putra putrinya. Ini kita harapkan seperti itu, walaupun bukan tujuan lepas kepada Allah. Ada yang ditanyakan? Oh, baik, saya kira itu ini lagi mulai ya. Sekiranya itu yang bisa disampaikan. Jadi Bapak Ibu kalau mulai zikir 3 kali, kali, terus jadi yang nyaman ya, yang nikmat. Jangan nanti tidak paham, la ilaha illallah itu sampai satu kalinya sampai 65 masih begitu terus sama 5 hari 3 kali baru kita lanjut nikmat. Kalau nanti kurang paham kita ditanyakan amalnya bukunya udah tahu, itu punya saya nanti urut tanya nanti habis assalamualaikum itu yang dipakai. Jadi yang dulunya di musola di masjid nggak usah digunakan lagi karena kita pernah di Madura para sosok-sosoknya itu protes jangan dihilangkan, itu amalan saya dari yang kita bukan dihilangkan, disempurnakan. Allah aja membuat kitab suci bukan langsung Quran, harus dia paham karena kalimat itu berkristal dan kalimat la ilaha illallah, sehingga berbahal ikhwan paling banyak di daerah Sumatera. Berapa pondok-pondok yang kita datangi, takin semua sekali itu paling banyak. Satu persis mulai tahun 94 saya Jumat Sabtu Minggu di sana sama Yai Masdur almarhum waktu itu. Saya kira itu sementara ada maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nah, saya sebagai manusia biasa ikhlas dan perlu digarisbawahi lagi bahwa yang wakil bukan saya lagi kita dibikin oleh kita. Walaupun saya di Sulawesi dan di Kalimantan, ya itu saja permasalahan kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena banyak orang Islam mati kufur gara-gara tidak membawa kalimat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti tidak terkecuali bisa menyadar predikat Rasulullah iman, bisa kumpul kembali di surga Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.